bila Anda benar-benar cakep punya analisa, kesimpulannya bila Anda bagus punya pemikiran, renungannya cakep, di dalam hadis yang telah disampaikan itu, kalau memang bagus kita punya daya tangkap perenungan kita, kalau memang bagus kita bisa menyimpulkan, bisa lihat, bisa memperhatikan bagaimana ketinggiannya nilai taat kepada Allah. Jadi kadar ketaatan itu luar biasa menurut berat dan sulit. Muqarrabin, kaum muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Kata kaum muqarrabin, jangan Nabi Muhammad dijadikan proposal. Nabi dijual untuk minta duit, kata kaum muqarrabin. Bu, ente mau Allah pakai jual-jual Nabi Muhammad lagi, begitu baca sholawat dari kasih duit banyak, begitu tuh kata buruk. Nabi Muhammad jadi garansi, jaminan, borah. Jangan, kata walaupun bagi abror bagus. Kalau kagak diiming-imingin begitu, kalau baik kagak demen. Namanya baik ini apel pahit, manis mau, karena kudu diiming kelasnya baik, namanya hasan. Yang kelasnya abror bagus, baca sholawat iming-imingnya biar dikasih dagang laris, bagus bagi abror. Tapi bagi muqarrabin jelek. Bagi muqarrabin janganlah ibadah kita dijual demi dunia. Dan baca sholawat biar dekat aja sama Nabi Muhammad, terserah Allah nanti kalau udah dekat mau dikasih apa itu orang yang udah tinggi. Tapi kita jangan nyuruh orang lain pakai baju kita. Ini yang jadi salah. Udah tahu baik, dikasih kita makanannya singkong, bayi suruh singkong, kelolodan. Jadi ada kelasnya. Kelas kita mana? Kayaknya kelas kita emang kalau nggak punya duit demennya keluar batang, ya nggak apa-apa udah. Emang kelasnya abror, nggak apa-apa. Jangan salahin, ini abror. Tapi pelan-pelan, ziarah biar kita cinta ulama. Begitu, nggak apa-apa, nggak salah. Orang Rasulullah SAW ajarin, siapa yang baca waqi yang gak bakal ngalamin susah. Ini buat abror, ini nasihat nih buat abror, buat bayi mau cocoknya dikasihnya bubur. Kalau orang udah dewasa singkong. Jangan sampai bayi kudu makanannya kayak kita, singkong, kelol. Ente jangan begitu. Untuk selawat niatnya dunia nggak usah, akhirnya besot kagak. Ini kagak akhirnya. Ini gara-gara salah nih. Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu
ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal. Wa jumlatul amri annaka idza ahsanta an-nazara fara'aita qadra ta'atillahi ta'ala wa ra'aita ajzal khalqi wa dha'fahum wa jahlahum. Adapun jumlahnya persoalan, yaitu bahwasanya kamu idza ahsantan nazar, yaitu apabila membaguskan oleh kamu akan pandangan, fara'aita, maka melihat oleh kamu, qadra ta'atillahi ta'ala, akan kadar nilai kepatuhan kepada Allah Ta'ala, wa ra'aita ajzal khalqi, dan kamu melihat akan lemahnya makhluk, wa dha'fahum, dhaifnya makhluk, wa jahlahum, dan bodohnya makhluk. Fala taltafit ilaihim biqalbika, maka janganlah menoleh oleh kamu ilaihim, kepada makhluk, biqalbika, dengan kalbu. Wa kun, jadilah engkau zahidan, yaitu orang yang benci, fi sanaihim, pada pujian makhluk, wa madkhihim, dan sanjungan makhluk, wa ta'zimihim, dan pengagungan makhluk, alladzi la faidata tahtahu, yang tidak ada faedah manfaat di bawahnya pengagungan tersebut. Fala turid bita'atika syai'an min dalika, maka janganlah kamu berniat, bertujuan, bita'atika, dengan ketaatanmu, syai'an, akan sesuatu, min dalika, dari yang demikian itu pujian sanjungan makhluk. Wa idza ra'aita khissatad dunya wa haqarataha wa sur'ata zawaliha fala turidha aidan bi ta'atika min Allah. Apabila melihat oleh kamu akan rendahnya dunia, wa haqarataha, dan hinanya dunia, wa sur'ata zawaliha, dan cepat hilangnya dunia, maka janganlah kamu menghendaki akan dunia aidon tersebut, aidon pula bita'atika, dengan taatmu minallah, kepada Allah. Wa qul, katakan olehmu ya nafsu, wahai diri, sana'u rabbil alamin, adapun pujian Tuhan semesta alam, wa syukruhu, dan syukurnya, khairun, yaitu terlebih baik, min sana'il makhluqi, ketimbang dari pujian makhluk-makhluk, al-ajizina, yang lemah, mereka semua, al-jahilina, yang bodoh-bodoh, alladzina la ya'rifuna qadra amalika bil haqiqati, yang tidak tahu oleh mereka akan kadar amalmu dengan sebenar-benarnya. Wa ma tahammalta fihi,
dan tidak tahu akan sesuatu, wa ma tahammalti fihi, dan tidak tahu salah ya, la ya'rifuna qadra amaliki gitu. Ki gitu nafsu sih, yang tidak tahu mereka akan kadar amaliki, amal bil haqiqati, dengan sebenar-benarnya. Wa ma tahammalti fihi, dan tidak tahu akan apa-apa yang menanggung oleh kamu nafsu padanya. Wa ma yablughuna haqqaki fima amilti wa tahammalti. Wa ma yablughuna, dan tidak tahu akan apa-apa yang mereka sampai akan hakmu pada apa yang kamu amalkan dan yang kamu pikul. Bal rubama yufaddiluna alaiki man huwa adwanu minki halan bi alfi darajatin. Bahkan terkadang mereka mengunggulkan atas alaiki, atas dirimu, man huwa adwanu minki, akan orang yang dia itu lebih rendah dari dirimu, halan dari segi keadaannya, bi alfi darajatin, dengan 1000 derajat. Wa yudayyi'unaki fi ahwajil awqati, dan mereka menyia-nyiakan akan kamu pada paling dibutuhkannya waktu. Wa yansaunaki, dan mereka melupakan akan kamu. Wa illam yaf'alu dzalika famada asa an yakuna bi aidihim wa ila madza tablughu qudratuhum. Dan jika mereka tidak mengerjakan akan yang demikian sanjungan, famada, maka apa, asa barangkali ada, ia bi aidihim, yaitu di tangan mereka, dan kepada apa sampai oleh kemampuan mereka. Summahum fi qabdatillahi ta'ala yusarrifuhum kaifa yasha wa ila ma yasha. Kemudian mereka makhluk, yaitu pada genggaman Allah Ta'ala, berdaya guna oleh Allah akan mereka bagaimana ia Allah kehendaki dan kepada apa yang Allah kehendaki. Faqili ayyatuhan nafsu, maka berakal cerdaslah engkau wahai diri. Fala tudayyi ta'at taki al-ghazi al-azizata bihim, maka jangan kamu menyia-nyiakan akan ketaatanmu yang agung dengan mereka makhluk. Wala yufawwitunaki sana aman sana'uhu kullu fakhrin wa ata'in, kullu fakhrin. Wala yafutuki, dan jangan meluputkan akan kamu oleh sanjungan Tuhan, sana'uhu kullu fakhrin, yang adapun sanjungan Tuhan yaitu segala kebanggaan. Wa ata'u man ata'uhu kullu dhukhrin, dan pemberian Tuhan yang adapun pemberiannya yaitu segala simpanan. Walaqad sadaqal qail, dan sungguh benar oleh orang yang berkata, saharul uyuni li ghairi wajhika batil wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'u. Saharul uyuni, adapun meleknya, begadangnya mata, li ghairi wajhika, bagi mengharapkan selain ridhamu, batilu, yaitu batil, kesia-siaan.
wa bukauhunna, adapun menangisnya mata, li ghairi faqdika, bagi selain kehilanganmu, dha'i'u, yaitu sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki kesimpulan yang bisa dipetik dari hadis yang amat sangat panjang dari riwayat Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud, dari seorang tabi'in Khalid bin Ma'dan, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diterangkan sebelum nyipta langit, nyipta bumi, Allah bikin dulu sekuritinya, malaikat. Langit pertama ada penjaganya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, masing-masing ada penjaga. Ada penjaga ghibah, riya, sombong dan segalanya. Kata Imam Ghazali, saya singkat malam hari ini, wa jumlatul amri. Kata Imam Ghazali, kesimpulannya, kita mau ngomongin resume, kesimpulan dari kajian hadis yang begitu panjang, betapa amalan itu enggak gampang untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kata Imam Ghazali, bila Anda benar-benar cakep punya analisa, kesimpulannya bila Anda bagus punya pemikiran, renungannya cakep, di dalam hadis yang telah disampaikan itu, kalau memang bagus kita punya daya tangkap perenungan kita, kalau memang bagus kita bisa menyimpulkan, bisa lihat, bisa memperhatikan bagaimana ketinggiannya nilai taat kepada Allah. Jadi kadar ketaatan itu luar biasa berat dan sulit. Betapa orang sholat, malaikat naik ditolak lagi gara-gara riya. Betapa orang ibadah sedekah naik lagi ditolak gara-gara dia ujub, sum'ah, sombong, macam-macam yang kelewat. Betapa ketaatan sama Allah itu amat sangat sulit. Kalau kita mau renungi betapa lemahnya yang namanya manusia, tidak bisa berdaya. Manusia lemah, enggak punya surga, enggak punya neraka, enggak bisa apa-apa. Manusia bodoh, enggak tahu tentang apa yang sebenarnya. Yang orang lihat, ya Allah tuh orang ibadahnya, kita girang, padahal ujungnya jadi riya, enggak diterima. Betapa taat itu ketinggian kadarnya ribet. Betapa manusia melihat tampilan, bungkus, mereka itu bodoh yang sebenarnya. Kalau kita tahu boro manusia, malaikat aja enggak tahu, malaikat hafadh, dia dipuji amat, ini bagus, naik ke atas, dia ghibah gitu, habis, dia dengki, habis, macam-macam. Itu malaikat, apalagi bukan malaikat.
Singkatnya, betapa Allah itu hebat, betapa makhluk itu lemah, tidak berdaya, bodoh. Maka kalau kita punya pemikiran bagus, daya pikir bagus, kesimpulannya satu dari hadis itu, fala taltafit ilaihim biqalbika, hati jangan ampe lirik-lirik makhluk, hati jangan ampe ada kerinduan dinilai orang, tapi hati kudu ada kerinduan dinilai Allah. Kalau kita bisa nyimpulin, maka kudu ada kerinduan diterima oleh Allah. Itu yang dicari, bukan penilaian orang. Udah jangan hirauin orang-orang dengan hati, jangan, jalan aja. Orang biasa begitu berkomentar, ya karena punya mulut, dia jelek-jelekin, dia karena nggak paham. Begitu. Kita terus aja maju hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati jangan terganggu, tetap aja hati kita buat Allah. Karena malaikat kagak tahu amalan hati. Yang diketahui malaikat amalan zahir. Begitu juga amalan zahir. Malaikat amalan hati nggak bisa. Amalan hati. Maka hati kita jangan ada kerinduan dinilai orang. Nggak usah. Terserah orang mau kata apa, dia punya mulut. Mau komentar bagaimana, terserah. Yang penting kita berada di jalan menuju dekat dengan Allah. Ini rumus hidup. Jangan toleh makhluk. Itu begitu. Dua, wa kun zahidan fi sanaihim wa madihim wa ta'zimihim alladzi la faidata tahtahu. Dua, kita kudu zuhud. Kudu apa ya? Kudu benci. Zuhud itu di sini benci, enggak kepengen. Dua, enggak kepengen dipuji orang, disanjung orang, dihormat orang yang semuanya kagak ada manfaat di mata Allah. Kita jangan pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, nggak usah. Terserah. Orang mau salah beli motor warna kuning, lo motor kayak tinja. Orang kita ganti warna merah, lo udah PDI, begitu. Salah aja orang. Maka kita terserah orang mau bagaimana. Hati jangan ada kepengenan dipuji orang, pengennya dipuji Allah. Karena pujian orang enggak ada nilainya di mata Allah. Allah enggak nilai pujian. Orang yang tertipu dengan pujian orang, sanjungan orang adalah orang paling bodohnya orang. Itu satu terpertanda bahwa itu dia dapat murka dari Allah. Kenapa? Orang yang girang dipuji orang menjadi membumbung tinggi dia punya hati ketika dipuji-puji. Itu tanda bodoh.
Kenapa? Karena dia mempercayai dugaan orang dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Orang kan muji karena tampilan. Tampilan. Oh, bapak ini begini. Kan nggak tahu orang bahwa kita dosanya seabrak. Nggak tahu. Dosa kita banyak. Belum lagi dulu sebelum di majelis. Ya Allah, mangga orang disambitin. Sendal orang diambil. Begitu. Orang kita ikut tonjok aja, tahu kagak, bener salah. Begitu. Jadi kita padahal kalau kita itu kan lebih tahu dengan kekurangan diri kita. Begitu. Jadi ini namanya tertipu. Orang yang girang dengan pujian orang, orang girang dengan sanjungan orang, itu penyakit. Enggak kudu senyum, khawatir. Kenapa? Karena orang puji yang dia lihat. Kalau kita yang kita tahu, orang yang lihat belum tentu dia tahu. Kesimpulannya tergantung. Laksana orang buta megang ekor gajah. Gajah segede apa? Ya segede ular. Megang ekornya. Taunya segitu. Kalau kita tahu seluruhnya tentang diri kita. Maka bila ada orang berkata kepada kita, subhanallah, taimu lebih harum dari kesturi. Ada orang ngomong begitu. Tinjakmu, subhanallah, lebih harum dari kesturi. Ini orang nih kira-kira muji kita apa ngenyek nih? Hah? Ngenyek itu apa ya? Ngenyek itu apa ngenyek? Nyela. Muji kita pun nyela kita. Nyela. Itu sama. Anda ini cakep, soleh, ngaji. Itu kan namanya ngomong tai Anda lebih harum dari kesturi. Dia kan baru tahu. Ngaji aja baru 2 kali. Itu juga karena hujan aja pulang dari masjidnya, ya kan. Mau pulang hujan, duduk aja. Udah dipuji aja, foto cekrek aja. Begitu. Yang kayak begitu. Orang kan tahunya sekarang. Ya Allah, dulu-dulunya kalau didongengin kelakuannya, waduh, berbab-bab, kagak bener semuanya. Begitu enggak? Kan begitu ya. Kita orang. Ini kan kalau ada orang bilang taimu yang keluar dari perutmu itu lebih cakep, lebih harum daripada kesturi. Lalu kita girang. Ini namanya orang dung. Orang puji, subhanallah amalmu. Kan yang tahu kita ria kita, bukan orang. Yang tahu ujub kita. Kan ada ujubnya. Ujub itu tinja. Begitu. Kan dia gak lihat. Gitu. Yang tahu kan kita. Itu namanya sebetulnya ngolok-ngolok kita. Begitu. Ngolok-ngolok orang puji, ente hebat. Ya kagak lah. Hebat dari mana? Orang kagak tahu aja. Tahu tampaknya doang. Subhanallah. Begitu. Orang nggak tahu, cuman lihat aja lagi diri dijanjuk dermawannya. Orang foto doang. Begitu. Wisata musibah. Wisata? Ada aja wisata. Nyumbang seperak datangnya rombongan banyak. Begitu. Bisa jadi umpama. Kan orang lihat, subhanallah. Kan yang tahu kita. Yang tahu kita. Ibadah begitu. Yang tahu kita orang kan ngelihat doang.
ngelihat lahiriah. Yang tahu tentang dalamnya rumah kita sendiri. Apa dalam rumahnya keropos, kan orang lihat luarnya doang. Kita naik Mercy, subhanallah mobilnya, orang kita lagi nyobain kerja di bengkel, ya kan? Kita kira, wih Mercy-nya gue gitu loh, begitu. Wah, orang kita aja kerja di bengkel nyobain test drive, begitu namanya, begitu. Bang, mau ngapain? Kan begitu. Apa begitu? Enggak ada nilainya. Yang tahu itu tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita dipuji? Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dikata anta khairun nas wa banu khairin nas, ente orang hebat, anak dari orang hebat. Umar bin Khattab, apaan? Ana abdun min ibadillah, saya ini hamba Allah yang pengen jadi hamba benar-benar di mata Allah. Jangan ngomong begitu. Jadi ini hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka bila kita tahu pujian orang enggak menyebabkan kita masuk surga, celaan orang enggak menyebabkan kita masuk neraka. Yang menyebabkan masuk neraka dosa kita, yang menyebabkan masuk surga ibadah kita. Itu juga kalau diterima sama Allah. Maka kita tahu kadar hati kita, maka fala turid bi ta'atika syai'an min dzalik. Jangan kita punya kepengenan ibadah kita barang dikit pun pengen dinilai orang. Jangan ada kerinduan dipuji orang. Bila itu masuk, namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, namanya disebut riya. Pengennya dipuji-puji. Intinya kita jangan pengen dinilai orang. Orang celak kita biasa, boro jelek-jelekin kita. Orang Allah yang nyiptain dia aja dia kurang nurut, apalagi sama kita. Biasa aja orang tuh begitu. Tiga. Coba kita renungi tentang dunia. Dunia itu bahasa Arab diambil dari kata-kata dani, maknanya rendah. Dunia itu rendah, enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia rendah, hina, cepat hilangnya. Tanya aja sama orang-orang yang pala jadi kaki, kaki jadi pala, duitnya kan antara dia dapetin sama ngilangin, cepet mana? Iya, cepet hilang. Dunia macam hilang, bangganya bentar. Bangganya dunia tuh bentar. Kapan? Kalau belum dipunyai. Waktu belum punya nih, punya motor, masih sepeda waktu itu, ngelihat saya jadi rada curiga kayaknya. Coba saya punya motor, enak kalau punya motor, ngaji juga cepet.
begitu. Biar kata kehujanan kan cepat neduhnya kalau punya motor. Nggak usah motor baru, second legenda 2 nggak apa-apa. Yang penting ada motor. Enak kalau punya motor, ngaji juga cepat. Itu luar biasa. Pas sudah punya tuh motor, baru juga 2 hari, motor gua jelek ya, begitu. Dulu dia minta biar second gak apa-apa, begitu. Udah punya motor, punya mobil, pengen punya mobil. Enak kayaknya kalau punya mobil, biar kata lambat nyampe nya rumah, paling nggak kalau hujan kagak kehujanan, pick up nggak apa-apa. Pick up, mobil apa? Pick up, nggak apa-apa, biarin lah. Kalaupun hujan kudu ngelap-ngelap kaca, apa namanya, ngembun. Iya, ngembun. Yang penting pakai mobil. Kalau pakai mobil mah enak, biar kata macet juga kagak kehujanan. Emang sih lama nyampe rumahnya, tapi juga enggak kehujanan, enggak khawatir pilek gitu, sakit pala, jadi meriang. Allah kasih tuh mobil pick up, mulai deh. Pas sudah punya mobil kayak begini, ya Allah, udah kayak di gunung aja kalau hujan gelap, begitu. Jadi kemarin minta, jadi dunia itu cepet hilangnya. Dulu belum kerja, kalau saya kerja enak kayak orang-orang, enak begitu. Udah kerja ditanya udah bahagia, masih puyeng juga. Emang begitu. Kayaknya kalau jadi RW itu enak, jadi RW puyeng ternyata, bener aja disalahin apalagi salah. Ya Allah, siapa saya itu. Begitu. Emang dunia itu begitu, saudara. Dunia itu cepat hilangnya, cepat. Dunia ini, bila Anda pahami tentang dunia, betapa rendah dunia, betapa hina dunia, betapa cepat lenyapnya dunia, maka jangan sampai ibadah kita dijual dengan imbalan dunia. Jangan. Ibadah jangan, biar dekat sama Allah. Terserah Allah dah, terserah Allah, begitu. Terserah Allah mau apa, begitu. Dunia jangan sampai ibadah dijual dengan dunia, jangan. Ini kan Imam Ghazali udah menengah. Jadi kalau menurut kaum muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, kata kaum muqarrabin, jangan Nabi Muhammad dijadikan proposal. Nabi dijual untuk minta duit, kata kaum muqarrabin. Ente mau Allah pakai jual-jual Nabi Muhammad lagi, begitu. Baca sholawat dikasih duit banyak, begitu. Tuh kata buruk. Nabi Muhammad jadi garansi, jaminan, borah. Jangan. Kata walaupun bagi abror bagus. Kalau kagak diiming-imingin begitu, kalau baik kagak demen. Namanya baik ini apel pahit, manis mau, karena kudu diiming. Kelasnya baik, namanya hasanatul abror. Bagi orang yang kelasnya abror, bagus. Baca sholawat, iming-imingnya biar dikasih dagang laris.
bagus bagi abro, tapi bagi muqarrabin jelek. Bagi muqarrabin janganlah ibadah kita dijual demi dunia. Dan baca sholawat biar dekat aja sama Nabi Muhammad, terserah Allah nanti kalau udah dekat mau dikasih apa itu orang yang udah tinggi. Tapi kita jangan nyuruh orang lain pakai baju kita. Ini yang jadi salah. Udah tahu bayi dikasih kita makanannya singkong, bayi suruh singkong, kelolodan. Jadi ada kelasnya. Kelas kita mana? Kayaknya kelas kita emang kalau nggak punya duit demennya keluar batang, ya udah apa-apa udah. Emang kelasnya abror, nggak apa-apa. Jangan salahin ini abror. Tapi pelan-pelan ziarah biar kita cinta ulama. Begitu, nggak apa-apa, nggak salah. Orang Rasulullah SAW ajarin, siapa yang baca waqi yang gak bakal ngalamin susah. Ini buat abror. Ini nasihat nih buat abror, buat bayi mau cocoknya dikasihnya bubur. Kalau orang udah dewasa singkong. Jangan sampai bayi kudu makanannya kayak kita singkong, kelol. Ente jangan begitu. Untuk selawat niatnya dunia nggak usah, airnya besot kagak, ini kagak airnya, ini gara-gara salah nih. Biarin. Saya ada yang nanya, ngapa ajarannya Sallallahu Muhammad nggak ada wala ali lagi ngajarin demen dulu. Kalau udah demen mau nanti bagaimana, yang penting ketemu titik cinta sama Nabi Muhammad. Ini dulu nih, nyari ini, entar dulu pelan-pelan. Nanti juga nggak usah diajarin. Kalau sudah bisa latihan renang di kobakan, nanti ke laut nggak perlu diajarin. Udah berenang aja, sholawat banyak macam-macam. Tapi kudu dilatih, jangan langsung main laut. Belum bisa renang ke laut, ya mati aja nyalain. Ini Nyiroro Kidul yang dicalain. Bukan, lu belum bisa renang. Jadi ada namanya kobak, ada namanya laut. Kalau enggak takut sama ombak, mainnya di kobak. Udah di bak aja di rumah begitu. Latihan dulu ngerem di situ. Begitu. Ada kelasnya. Enggak apa-apa. Ada masing-masing. Ada tingkatan. Begitu tingkatan. Lah tingkatan kita ini masih hitung-hitungan. Iya. Kelasnya hitung-hitungan, harus pakai tasbih. Begitu. Baru 100 aja masih 3.000 lagi. Begitu. Ada kayak begitu. Ya, kelasnya masih begitu. 3.000 lagi. Begitu. Orang juga baru mulai begitu. Kudunya jangan masih tinggal. Jadi dikit. Nih, tinggal 3.000 lagi. Dikit. Jangan masih. Bahasa menghibur hati. Jadi enak. Itu begitu. Enggak apa-apa. Bila kita paham tentang dunia, maka ibadah kita tidak mau karena dunia. Nggak usah. Begitu, nggak usah. Ibadah saja. Mau orang puji, mau kagak, terserah. Mau dipuji, mau kagak, nggak apa-apa. Begitu, terserah. Karena kalau ngurusin komentar orang, mau kagak ada habisnya. Nggak ada. Yang penting kita jalan menapaki jalan-jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Imam Ghazali. Bila Anda paham tentang dunia, rendah cepat hilangnya. Begitu. Maka jangan karena dunia. Lihat orang jalan-jalan ke puncak, ke Bali. Wih, cakepnya puncak luar biasa, kawah ini bagus.
tapi besok pulang nggak ada yang dibawa, nggak ada yang diubah. Ngatu tuh yang cakep tuh cuman dongeng doang. Nah kalau dongeng doang nggak ada nilai. Dunia begitu, dongeng nggak ada nilai, begitu nggak ada nilai, kecuali cuman nilainya dong begitu. Tahu mau udah sampai Ciawi, udah macet kayak begini lah, ngapa ke situ? Udah tahu Sabtu Minggu macet, ngapa ke situ? Emang susah juga. Dunia tuh jangan kita niatkan ketaatan kita pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, dunia. Orang mau cepat dunia hilang. Kata kita, saudara, kita ini satu alma mater. Dulu kita kan bareng SMA-nya, SMA 002 bareng. Jadi begini, saya ini mau nyalon dewan biar ada keterwakilan daripada teman-teman ini. Bagaimana? Enggi. Abang nggak nyampe 10 menit dia pergi. Enggak cepat. Tadi enggi, sekarang coba yang kayak begitu nyalon dewan begitu. Ini temennya, apalagi orang lain begitu. Wasurati zawaliha, cepat hilangnya dunia, cepat. Maka dengan itu, setelah kita memahami betapa dunia itu rendah, betapa hidup kita harus larinya ke akhirat, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak ada nilai manfaat kala mati. Biasa aja. Duit jangan terlalu ditaruh di hati. Orang kafir aja yang gak nyembah Allah dibagi, mintalah sama Allah yang bukan orang kafir dibagi. Kalau yang namanya dunia, mau taat mau kagak dibagi, tukang mabok aja dibagi. Jangan minta yang orang kagak ibadah aja dikasih. Minta yang orang ibadah aja kadang kagak dikasih. Kenikmatan ibadah, kenikmatan baca sholawat, ya Allah, kalau sampai libur kayak punya utang, tuh kenikmatan. Namanya nikmatul ibadah, lazzatul ibadah. Ibadah itu ada rasa, sholawat ada rasa, rasanya manis. Jadi rugi kalau tidak mengerjakan. Kita belum ketemu rasa, ya karena kita belum tahu. Belum, berarti masih ada yang sakit. Kalau belum ketemu rasa, masih kok jeruk kata orang manis, kata kita pahit. Ini bermasalah bukan di jeruknya, di kitanya. Sholawat kata orang-orang indah dan enak, kata kita pegel. Ini kita penyakitan begitu. Maka ketika kita tahu tentang itu, ngomong di kaca, kalau bahasa kita ngomong di kaca, tunjuk tuh yang ada di kaca tuh, tunjuk. Siapa yang di kaca? Ya kita, unjuk kamu ini gitu, unjuk. Namanya tajrid, namanya tajrid. Burdah begitu. Di awal-awalnya Imam Busiri itu amin tadakuri jironin bidi salamin mazaztadam anjaramim muklatin bidami. Apakah karena teringat pacarmu yang ada di Madinah, kau sampai air matanya keluar darah?
itu dirinya dikeluarin, diajak ngomong sama yang busiri. Kau ini nangis ini, benar nggak teringat Nabi Muhammad? Begitu. Macam-macam tuh. Terus aja diajak ngomong. Ini kalau bahasa kita, kalau kayak begitu tuh ngomongnya di depan kaca, namanya tajwid. Kau ini begitu, perlu kau tahu, pujian Tuhan, nilai dari Tuhan lebih tinggi dibanding nilai pujian makhluk yang tidak punya surga, punya neraka, yang gak punya rejeki, yang bodoh, tidak tahu nilai ibadah yang kita kerjakan sebenar-benarnya. Kita nggak tahu orang lain. Kau ini nggak paham apa? Ajak ngomong. Kalau di hati masih pengen dipuji orang, kau nggak paham. Ngapain pujian orang? Apa enggak cukup sama pujian Allah dengan baca sholawat innallaha wa malaikatahu? Allah aja yang nyiptain bersolawat, malaikat yang dekat sama Allah bersolawat. Apa engkau enggak girang digandengkan dengan malaikatnya yang dekat dengan Allah, sekelompok malaikat yang beruntung karena demen bersolawat? Apa enggak girang dengan pujian Allah? Apa enggak girang dengan sallu alaihi, menjalankan perintah Allah bersolawat? Sampai pengen yang lain-lain, pengen dipuji orang, begitu. Padahal orang nggak tahu apa yang ada pada diri kita, kagak tahu. Orang nggak tahu dosa kita segede apa. Begitu tuh. Yang kita kerjakan tuh udah sampai mana? Beban dosa kita sebanyak apa? Orang kagak tahu. Maka orang kadang bisa saja dia memuji orang yang lebih rendah dari kita hanya karena dikasih sesuap nasi. Ya Allah dermawan, walaupun kagak sholat, luar biasa kagak sholatnya. Padahal Allah aja ditelantarin, yang nyipta dia, apalagi kita. Begitu. Orang nggak tahu. Begitu. Kenapa? Kamu itu rindu pengen dipuji orang yang lebih rendah, nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Kenapa kamu tidak gunakan waktu? Padahal manusia itu seringkali melupakan, menyia-nyiakan. Kita di saat kita butuh kagak ada. Di saat dia butuh kita disuruh ada. Manusia begitu. Dia butuh pengen nyalon dewan, baru datang kemana-mana. Engkau satu alamater, setangklean, buyut lu sama, udah jadi kagak ingat. Orang begitu. Tapi Allah mengingat mulu. Waktu kita bengal masih diopenin, apalagi kita nurut. Kenapa enggak Allah aja hatinya? Kenapa digadaikan nama Allah? Kalau mereka enggak kerjakan memuji, terus apa yang mereka dapat? Emang memuji ada udang di balik peyek? Begitu. Kalau kita merapikan berkomentar, dikata mencela. Kan mengkritisi itu mananya mengomentar, ini ada yang kurang bagus, begitu. Tapi orang kayak begitu. Kalau sadar, orang juga ada di genggaman. Oh,
terserah Allah apa yang dia mau. Kalau kau berakal cerdas, jangan sia-siakan ibadah mulia demi manusia. Jangan sampai sanjungan Allah yang sanjungannya segala kebanggaan. Orang yang ibadah disanjung innal abrara lafi naim. Orang yang enggak ibadah dicela wa innal fujjara lafi jahim. Sanjungan Allah banyak. Kenapa kamu tidak tertarik sama sanjungan Allah? Bukankah anugerah Allah luar biasa? Kenapa kamu nyarinya bukan Allah? Nyari Allah aja. Allah udah bilang sama dunia, waktu di awal dicipta dunia, duit waktu di awal-awal dicipta oleh Allah. Kata Allah, ya dunia, ukhdumi man khodamani. Kata Allah, duit kau kudu nurut sama orang yang mau nurut sama. Begitu kata. Dunia nurut aja sama orang yang nurut samaku. Baca sholat udah baca sholawat aja, ntar juga dikasih karena nurut sama Allah. Itu udah pasti. Kalau kata guru, kalau baca ini nih ente kagak punya duit, potong gue biarin, tinggalin aja itu wiridan. Begitu kata guru. Sengapa emang udah begitu Allahnya. Udah Allahnya udah, maka yang dikejar Allah aja, biar dekat sama Allah, biar dekat sama Rasulullah. Itu aja, nanti segalanya dikasih lah. Kalau biar diantarin di Madinah, itu kan mananya kagak bisa kalau kagak punya ya duit. Kan begitu, kan udah duit, kan begitu. Namanya halus, halus, mintanya halus. Yang penting baca sholawat, baca aja, zikir aja, biar dekat. Zikir tuh ingat, biar kita ingat, nanti diingat. Begitu. Kayak cewek aja, kasih. Kalau lama ceweknya ingat, ini orang perhatian, itu perhatian kagak, pengen didemenin, kagak nemu nggak? Sama Allah nggak perhatian, pengen diopenin, kagak nemu. Sama Nabi kurang open, pengen diperhatiin Nabi, kagak nemu. Baca sholawat yang banyak, ziarah ke Madinah. Nih emang udah dikenal. Nih orang tukang kirim pasakan paketnya ada, pakai JNE kan begitu. Udah kebaca alamat. Oh ini kan begitu. Jadi ada kenikmatan. Kita mau begitu, bubur kagak, singkong kagak, ya kelaparan. Badan doang diopenin, ruh kagak, mati ruhnya, mati. Jangan badan doang. Sholawat itu makanan ruh, paling enak. Begitu, paling enak. Makanannya ringan tapi mengenyangkan. Begitu, ringan. Begitu, itu kayak begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, ada seorang pujangga Islam pernah bersenandung berbicara kerinduan dipuji orang dibanding kerinduan dipuji pencipta orang. Berbicara tentang kerinduan pengen dunia sama kerinduan dengan dunia dicipta karena dia, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau nggak ada engkau Nabi Muhammad, tak ku cipta yang lain. Ulama kemudian bersenandung. Kata ulama berkata,
sahrul uyuni li ghairi wajhika batilun wa buka'unna li ghairi faqdika dha'i'u sahrul uyuni li ghairi wajhika batilun wa buka'unna li ghairi faqdika dha'i'u. Kata ulama, sahrul uyun, mata melek, batilu sia-sia, li ghairi wajhika, bila meleknya bukan karena engkau tapi karena bola. Sia-sia, nggak ada sia-sia, mana kalah lagi Perancisnya begitu ya. Melek matamu tapi bukan karena bersolawat, karena tahajud, karena zikir, mutalaah kitab, atau hal lain yang bermanfaat, tak punya nilai apa-apa. Kalaupun mata kita melek, kerjaan kita tidak ada nilai ibadah, tidur aja, melekmu tidak ada gunanya. Begitu melekmu kalau kemudian bukan untuk ibadah, tak punya nilai. Mata melek dengan buta sama-sama tidak ada manfaat. Mata meleknya begitu. Melek matamu bila bukan mencari kedekatan dengan engkau ya Allah. Melek mata bila bukan karena mencari kedekatan dengan Rasulullah, tidak ada nilai apa-apa. Mata melek, wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i. Mata menangis bukan karena ketinggalan ibadah, tapi karena dagang rugi. Mata menangis karena diputusin cewek, tidak punya nilai apa. Kalau menangis karena ketinggalan wiridan, ada dosa apa? Allah sampai kagak boleh bangun nih untuk ibadah. Nangis, Tuhan, kenapa saya nggak diundang malam ini oleh Engkau? Salah saya apa? Kau nggak diundang? Sementara selain aku diundang untuk tahajud malam, untuk baca zikir malam, kenapa saya nggak diundang? Menangis itu manfaat tetesan air mata. Jangan menangisi dunia, tapi tangisilah Allah. Nangis. Mata melek kalau bukan untuk ibadah tak punya nilai. Tangisan mata kalau bukan karena dosa tak punya nilai. Kalau mau nangis, tangisi dosamu yang banyak, yang belum tentu diampuni oleh Allah. Rugi. Maka dunia sebentar, akhirat selamanya. Jangan yang sebentar dibikin selamanya, yang selamanya dibikin kagak ada. Rugi kita. Ibadahlah kita sebisa kita dari umur yang tersisa. Moga kala dicabut nyawa kita dalam keadaan dinul Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, belum kelar, kita disuruh ngajak ngobrol sama diri sendiri. Masih panjang materinya, tapi kasihan udah terlalu malam. Wallahu a'lam bishawab. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini.
atau di luarnya sebelum doa silakan Allah.